Taktik Sang Malwapati dan siasat gerilya. Harus kuakui jika dalam hitungan jumlah, pasukan Majapahit masih jauh dari cukup. Belum lagi keberadaan Tribhuwana Tunggadewi belum juga diketahui. Hal ini dapat mengganggu kestabilan Majapahit. Sembari menunggu adanya kabar dari kelompok pasukan yang telah diperintahkan menyebar guna mendapatkan informasi, Gajah Mada masih saja termenung. Memikirkan segala hal dan kemungkinan yang akan terjadi jika hal tersebut masih berlangsung. Setelah cukup lama berdiam diri, Gajah Mada beranjak pergi dan memanggil beberapa kepala pasukan yang tersisa seraya berkata, "Kalian semua kukumpulkan agar kita bersama-sama memikirkan cara untuk segera menemukan keberadaan Gusti Tribhuwana Tunggadewi." Dalam hening malam, para pasukan Majapahit yang tersisa berdiskusi, begitu juga Nala. Sembari memulihkan dirinya, Nala tetap mengikuti jalannya perbincangan. Gajah Mada memaparkan hal-hal buruk yang bisa saja terjadi jika keadaan ini tidak segera mampu diatasi. Apalagi, beberapa kerajaan lain sudah mendengar apa yang terjadi di Majapahit dan tidak menutup kemungkinan jika suatu hari akan terjadi penyerangan kepada Majapahit. Keadaan ini jelas memang sudah direncanakan oleh Nambi dan sekutunya. Mereka sengaja memperlemah Majapahit agar kerajaan lain datang untuk menyerang. Tak berapa lama, Gajah Mada mengambil lontar kemudian memperlihatkan peta seraya berkata, "Perhatikan baik-baik. Kita akan mempersempit ruang gerak mereka secara perlahan-lahan. Setelah itu dengan pasukan yang ada kita akan lakukan serangan secara berkala." Para pasukan memperhatikan dengan seksama arahan dari Gajah Mada. Ketika menjelang larut, akhirnya selesai sudah perbincangan itu. Kemudian, Gajah Mada meminta pada para pasukannya agar tetap memperhatikan keadaan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Malam itu juga berangkatlah pasukan Majapahit untuk melakukan siasat yang telah ditentukan. Mereka terbagi dalam beberapa kelompok pasukan yang berbeda-beda, dan mereka tidak diperkenankan untuk berkemah lebih dari 2 hari. Kali ini kita lihat siapakah yang akan tertawa belakangan. "Nambi, tunggulah ajalmu kan segera tiba." Gajah Mada bergumam sembari memandang langit. Malam tampak begitu indah dengan sinar rembulan yang begitu terangnya. Malam ini adalah purnama ke-13, maka malam ini akan menjadi peringatan bagiku yang telah berjanji untuk mengembalikan Majapahit pada hakikatnya. Setelah bergumam demikian, Gajah Mada pergi hendak bermeditasi. Memohon petunjuk pada Dewata dalam upaya menyelesaikan keadaan yang serba tidak menentu ini. Langkah kaki Gajah Mada terhenti ketika samar-samar didengarnya suara gemuruh dari kejauhan. Gajah Mada memanggil para pasukannya untuk bersiap siaga jika terjadi sesuatu. "Baiknya kalian berjaga-jaga, jangan bertindak jika tanpa perintahku." Gajah Mada dan beberapa kepala pasukan beserta Nala kemudian bersembunyi seraya memantau keadaan. Meskipun dalam kondisi gelap gulita, namun cahaya rembulan mampu menyiratkan gambaran tentang keadaan yang sedang terjadi. Sebuah kereta kencana berhenti dan dikelilingi pasukan bersenjata lengkap. Nampaklah bahwa ada yang disembunyikan di balik kereta kencana itu. Gajah Mada lalu mengutus salah seorang telik sandi guna menyusup dan mengambil informasi yang ada. Plus, baiknya kita tetap waspada. Mungkin ini adalah petunjuk yang akan menuntun kita pada Gusti Tribhuwana Tunggadewi berada. Tetaplah terjaga dan jangan lengah.